Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya biar kita bisa cepet tahu kondisi keuangan sebuah perusahaan itu sehat atau enggak? Nah, ada satu alat yang ampuh banget buat itu, namanya laporan arus kas. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Cuma dengan ngelihat satu dokumen keuangan aja, kita bisa tahu loh, apakah sebuah perusahaan itu beneran mesin pencetak uang yang hebat, atau malah sebaliknya, cuma jadi mesin pembakar uang. Dan tenang aja, setelah ini Anda bakal punya skill buat nemuin jawaban itu sendiri. Oke, yuk kita langsung beda aja. Jadi, apa sih sebenarnya laporan arus kas itu dan kenapa ini penting banget buat para investor dan juga pemilik bisnis? Anggap aja ini kayak rekening koran buat perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya 1 kuartal atau setahun. Tujuannya simple banget, buat nunjukin apakah perusahaan itu beneran menghasilkan uang tunai atau malah ngabisin duit. Nah, yang keren dari laporan ini tuh, laporannya dibagi jadi 3 bagian utama. Dan masing-masing bagian ini nyeritain kisah yang beda banget tentang gimana perusahaan dapat dan make uang tunainya. Jadi ada 3 cerita nih. Aktivitas operasi, gimana bisnis utamanya ngasilin duit. Aktivitas investasi, gimana duit itu diputar lagi buat masa depan. Dan aktivitas pendanaan, gimana perusahaan berinteraksi sama pemilik dan yang minjemin duit. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, aktivitas operasi. Ini ibaratnya jantungnya bisnis. Bagian ini nunjukin berapa banyak uang tunai yang dihasilin dari kegiatan inti perusahaan sehari-hari, misalnya dari jual produk atau jasa. Nah, bagian ini tuh pinter banget. Awalnya pakai laba bersih, tapi terus disesuaikan lagi jadi realita kas. Contohnya biaya kayak depresiasi itu ditambahin lagi, karena itu kan bukan pengeluaran kas beneran. Intinya, angka ini nunjukin kemampuan murni bisnis buat ngasilin duit dari operasinya. Ini angka paling jujur deh. Lanjut, aktivitas investasi. Gampangnya, ini cerita tentang gimana perusahaan pakai uang tunainya buat investasi demi pertumbuhan di masa depan. Ini tuh isinya kayak belanja modal, misalnya beli properti, pabrik baru, atau peralatan. Kalau perusahaan beli perusahaan lain, itu juga masuk sini. Sebaliknya, kalau mereka jual aset, itu jadi arus kas masuk. Kalau angkanya minus di sini, seringnya malah pertanda bagus loh. Artinya perusahaan lagi nanam modal buat tumbuh. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan. Bagian ini ngelacak pergerakan duit antara perusahaan, pemiliknya yaitu para pemegang saham, dan juga para bankir atau kreditur. Ini semua tentang gimana perusahaan ngumpulin modal dan gimana cara balikinnya. Contohnya kayak nerbitin utang baru buat dapat duit, atau sebaliknya, lunasin utang. Kalau mereka jual saham baru, duit masuk. Kalau mereka beli lagi sahamnya atau bayar dividen ke pemegang saham, ya duitnya keluar. Simple kan? Oke, kita udah tahu 3 bagian utamanya. Tapi ada satu metrik yang super penting yang ngumpet di dalam laporan ini. Kita emang harus ngitung sendiri, tapi ini bisa dibilang angka yang paling ngungkapin segalanya. Namanya arus kas bebas atau free cash flow. Jadi, arus kas bebas itu adalah uang tunai sisaan setelah perusahaan bayar semua biaya operasional dan belanja modalnya. Inilah duit yang bener-bener bebas mau diapain aja. Bisa buat bayar utang, beli lagi saham, bayar dividen, atau ya disimpan aja. Ini indikator kesehatan finansial yang kuat banget. Dan cara ngitungnya gampang banget. Tinggal ambil angka arus kas dari aktivitas operasi yang kuat tadi, terus kurangin sama investasi yang mereka lakuin, yaitu belanja modal. Udah, hasilnya itu arus kas bebas. Simple tapi ampuh banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita bisa analisis laporan arus kas ini dengan cepat? Ada kerangka kerja 5 poin yang bisa Anda pakai. Yuk, kita lihat. Jadi, pas buka laporannya, langsung aja cari 5 angka kunci ini. Pertama, arus kas dari operasi, bisnis intinya ngasilin duit nggak? Kedua, belanja modal, berapa banyak yang diinvestasiin lagi. Ketiga, aktivitas utang, mereka ngutang atau bayar utang. Keempat, aktivitas saham, mereka nambahin saham atau justru ngasih imbalan ke pemegang saham. Dan kelima, kompensasi berbasis saham. Cuma dari 5 angka ini, Anda bisa dapat gambaran yang jelas banget. Sekarang, biar lebih kebayang, kita coba terapin pemeriksaan 5 poin ini ke perusahaan beneran. Kita bakal lihat data dari Pritel di Amerika Serikat, Dollar General. Oke, ini dia datanya. Penting ya kita bacanya dari kanan ke kiri. Jadi 2022 itu data paling lama. Nah, yang pertama langsung kelihatan laba bersihnya turun dari 2,4 miliar jadi 1,7 miliar dolar. Wah, ini kurang bagus. Sekarang coba lihat poin pertama kita. Arus kas dari operasi.
Angka ini juga ikutan turun, dari 2,9 miliar jadi 2,4 miliar. Jadi mesin kas utamanya agak seret nih. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Ingat kan rumus arus kas bebas tadi? Arus kas operasi dikurangi belanja modal. Dan ternyata pas kas operasinya turun, belanja modalnya malah naik. Hasilnya, arus kas bebasnya anjlok parah. Dari 1,8 miliar dolar di tahun 2022, jadi cuma 600 juta dolar di 2024. Wow, grafik ini nunjukin banget tren yang bikin investor was-was. Yuk, kita beresin analisisnya. Utangnya gimana? Mereka ambil utang baru 3 miliar dolar. Sahamnya, mereka sempat beli balik saham gede-gedean di 2023. Tapi, terus tiba-tiba stop total di 2024. Kenapa ya? Kemungkinan besar karena mesin kas bebasnya kering. Terakhir, kompensasi sahamnya sih aman di level wajar. Jadi, nggak ada masalah besar di situ. Jadi kesimpulannya gimana? Dengan arus kas operasi yang turun, belanja modal yang naik, dan akibatnya arus kas bebas yang anjlok, cerita dari laporan arus kas Dollar General beberapa tahun ini nunjukin tren yang kurang bagus. Nah, sekarang Anda udah ngerti cara baca laporan arus kas dan ngecek cepat pakai 5 poin tadi. Anda bisa nentuin sendiri perusahaan itu mesin duit atau mesin bakar duit. Pertanyaannya sekarang, kisah arus kas perusahaan mana yang mau Anda bongkar selanjutnya?